Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Learning Journal yang kedua. Perkenalkan, nama saya Rizky, peserta Latsar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nomor absen 21, angkatan 127, gelombang 5 tahun 2022. Untuk chapter 2 kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan bela negara. Pada materi ini, kami sangat dituntut aktif dalam memahami materi melalui tugas-tugas mengenai kesiapsiagaan bela negara yang diberikan oleh pemateri, yaitu Bapak Arman Razak. Materi kesiapsiagaan sendiri telah kami pelajari pada laman MOOC sebelumnya. Metode pembelajaran kali ini disampaikan dengan dua cara, yaitu sinkronus, yaitu di mana kita bersama berdiskusi secara langsung dengan pemateri, dan disampaikan dengan cara asinkronus, yaitu di mana kita mempelajari materi secara mandiri pada modul yang sebelumnya telah kami pelajari pada halaman MOOC. Nah, kesiapsiagaan bela negara sendiri adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, adapun rumusan 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan juga yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara meliputi yang pertama, kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani menjadi bagian dari definisi sehat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Artinya, Anda dikatakan sehat salah satunya adalah dengan melihat bahwa jasmani atau fisik Anda sehat. Kesehatan jasmani mempunyai fungsi yang penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua adalah kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Nah, poin selanjutnya yaitu kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya yaitu kesehatan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses penyesuaian diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya. Kemudian poin selanjutnya yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setepat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian yaitu memiliki etika, etiket, dan moral, di mana etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik, serta bermanfaat berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal maupun informal. Kemudian etiket. Etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik,
patut dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Kemudian poin selanjutnya yaitu moral. Moral sendiri adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, di sini kesimpulannya yaitu kemampuan awal bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial. Kemampuan fisik meliputi kesehatan jasmani dan kesiapsiagaan jasmani. Kemudian kemampuan secara mental meliputi kesiapsiagaan mental dan kesehatan mental. Sementara kemampuan secara sosial meliputi menjunjung kearifan lokal dan memiliki etika atau etiket dan moral. Jika setiap warga negara memiliki semua kemampuan ini, maka dengan sendirinya warga negara telah siap membela negara. Demikian podcast kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.